Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Lihat pemandangan ini, indah banget kan? Healing di alam, menjauh dari macet, benar-benar surga dunia deh pokoknya. Tapi, gimana kalau surga itu dalam sekejap bisa berubah jadi neraka? Gimana kalau healing kalian itu jadi hari terakhir kamu di muka bumi ini? Nah, di video kali ini kita akan membahas kematian-kematian paling gila, paling gak masuk akal, dan paling tragis yang pernah terjadi di alam terbuka. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi untuk ngingetin, jangan pernah sekali-kali meremehkan alam ya teman-teman. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Vin Creenie. Maret 2022, Vin Creenie yang sudah berusia 32 tahun dan juga YouTuber serta guru survival profesional dari Skotlandia pamit mau hiking solo 72 km. Tujuannya apa? Bikin video bushcraft keren untuk channelnya ya. Kasar katanya tuh kayak gimana sih caranya bertahan hidup di alam dengan bergantung sama yang ada sekitarnya aja? Pokoknya gitu-gitu deh. Seperti bikin tenda dari dedaunan serta batang pohon nih misalkan, terus juga cari makan, atau sampai berburu pun diajarin segala ya. Nah, terakhir kalinya dia terlihat tuh adanya di daerah Loch Never. Namun 3 hari lewat, Vin gak ada kabar ya teman-teman, handphonenya mati total. Keluarganya jelas mulai was-was. Jadi harapannya sih pas bikin laporan orang hilang, anaknya bisa langsung ketemu gitu loh. Ternyata harapannya ini sia-sia. Tim SAR, polisi, drone, anjing pelacak, semua dikerahkan berbulan-bulan. Hasilnya nol besar. Setelah 19 bulan, bapaknya Vin yang gak pernah nyerah-nyari sendirian, akhirnya menemukan petunjuk pertama, ransel Vin, yang mana nyangkut di semak dekat tepi danau. Dari situ mereka yakin kalau Vin ini nekat ambil jalan pintas, yaitu dia berenang menyeberang danau yang dingin itu, lalu hipotermian dan berujung tenggelam ya teman-teman. Tapi netizen berpikir keras, masa expert survival bikin kesalahan amatir kayak gitu sih? Itu kan cari mati namanya. Apa jangan-jangan dia sengaja kabur? Atau dia tuh diri? Sampai detik ini jasadnya nggak pernah ketemu ya, dan nggak ada yang tahu pasti apa yang terjadi kepada Vin Creenie. Aaron Gibbons. Namanya ayah, udah pasti tugasnya jadi kepala keluarga yang melindungi ya. Tapi sayangnya, ini juga sudah menjadi takdirnya si Aaron Gibbons saat dirinya pergi ke pulau terpencil bersama 3 putrinya untuk tradisi keluarga. Rencananya mereka ngumpul bareng, mancing, berburu, dan nyari telur burung untuk dimakan rame-rame nantinya. Nah, bapak ini sebenarnya tahu kalau daerah itu rawan beruang, makanya dia bawa senapan. Namun tiba-tiba seekor beruang kutub muncul dan langsung menyerang ke arah salah satu putrinya. Tanpa mikir sedikit pun, Aaron lompat menjadi tameng. Dia pasang badan di antara beruang dan anak-anaknya sembari teriak nyuruh mereka lari ke kapal. Masalahnya, senapan yang dia bawa ketinggalan di kapal. Dia beneran tangan kosong. Beruang itu langsung nyerang Aaron dan jelas ya, dia nggak punya kesempatan. Lalu saat bantuan akhirnya datang dan menembak beruang itu, Aaron sudah tewas. Dia meninggal, tapi nyatanya sukses menyelamatkan 3 putrinya ya teman-teman. Aaron Gibbons pun dianugerahi Star of Courage, salah satu penghargaan keberanian tertinggi yang ada di Kanada. Meredith Hope Emerson. Belakangan emang banyak orang yang muncak karena dijadikan sarana untuk healing ya. Cuma mesti waspada juga dan belajar dari pengalamannya Meredith Hope Emerson yang tiba-tiba aja hilang di Gunung Blood Mountain waktu 1 Januari 2008 lalu. Ini tuh dia nggak sampai camping gitu ya guys, jadi harusnya malam hari udah pulang dan juga ketemu teman-temannya. Tapi hari itu nggak kayak biasanya. Malam itu dia nggak pulang. Besoknya teman-temannya pada lapor. Nah, nggak taunya mobil si Meredith masih di situ. Terus di jalan yang biasanya dilewati sama orang-orang, kok malah kececer barangnya dia sih? Ya kalau cuma jatuh gitu aja, mereka sih nggak akan naikin statusnya jadi genting ya. Masalahnya di sini kayak kelihatan ada pemaksaan dan juga senjata berupa pentungan ya. Untungnya ada orang lokal nih yang sempat ngeliat kejadian sesaat sebelum dia menghilang, di mana saksi ingat lihat Meredith ngobrol sama kakek 61 tahun yang bernama Gary Michael Hilton dan juga membawa anjing. Fotonya disebarlah dari situ. 3 hari kemudian, seorang pengawal SPBU ngenalin Hilton pas dia lagi ngebersihin van-nya dan langsung lapor polisi. Ya, seperti yang kalian sudah bisa tebak ya, ketika orang ini diamanin, mereka menemukan adanya bercak darah dan juga kesamaan dari hasil tes DNA yang dilakukan. Jadi ternyata tuh, nih cowok nyulik korban untuk nguras duitnya. Meredith yang jago bela diri melawan habis-habisan. Dia disandera selama 3 hari. Selama itu, Meredith sengaja kasih pin yang salah terus untuk ngulur waktunya. Dan pada tanggal 4 Januari, karena frustasi nggak dapat uang, Hilton
Meredith dengan cara yang sadis. Gokilnya, anjingnya yaitu Ella ditemukan hidup. Hilton ternyata adalah serial killer yang emang ngincer pendaki di hutan. Dia sekarang di death row, yaitu hukuman mati di Florida atas kasus-kasus lainnya. Makanya buat kalian dan juga cewek-cewek juga nih khususnya, kalau ada di posisi kayak begitu, mendingan direlain aja ya daripada nyawa yang menjadi taruhannya, oke? Keluarga di kemah. Lagi tenang-tenangnya jalan sore seperti biasa bareng pasangan, dan walaupun udah jadi rutinitas, tapi tetap aja ya, jangan melamun apalagi nurunin kewaspadaan. Nggak mau kan bernasib sama seperti keluarga di kemah yang lagi muterin muara Tiger Creek pakai perahu kecilnya? Jadi buat yang belum tahu ceritanya, pasangan suami istri bernama Cynthia serta Dave itu di tanggal 6 Mei tahun 2025, mereka tuh main perahu bareng-bareng. Awalnya santai aja, tapi nggak taunya di air yang tenang itu ada buaya sebesar 4 meter lagi sembunyi dan juga mencari mangsa. Sekali diserang, perahunya tuh langsung kebalik dan bikin semuanya jadi kacau. Sialnya, Cynthia tuh jatuhnya pas banget di atas badan buaya itu. Si buaya kaget langsung lah ngelok gigitannya di badan Cynthia. Ya walaupun suaminya mencoba melawan pakai tangan kosong, tapi jelas usahanya sia-sia. Dalam sekejap, buaya itu langsung nyeret Cynthia dan juga menghilang ke dalam air. Nah, karena sungai itu nyambung ke Danau Kissimmee yang isinya ada 15.400 aligator, suaminya langsung buru-buru pergi ninggalin tempat ini untuk cari pertolongan. Itu aja masih butuh waktu beberapa jam kemudian tuh, walaupun udah ada bantuan helikopter sampai tim patroli air ikut turun tangan ya. Yang tentu aja pas korban yang ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan tubuhnya pun gak berbentuk seperti sewajarnya manusia. Suaminya jelas hancur. 4 hari setelah tragedi, Dave cuma bisa nulis begini, "Hati kami hancur, malaikatku sudah terbang pulang." Sungguh tragis ya teman-teman. Jadiin dari sini pelajaran ya. Gak perlu ke tempat-tempat yang bisa mengundang bahaya kalau memang gak mau dapet salah satu kemungkinannya. Oke? Julie dan Loli. Mau sesempurna apapun merencanakan liburan, kalau emang ditakdirin berubah sih udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Nah, di cerita kali ini kita sebut aja kasus pasangan Jolie dan juga Loli. Masalahnya tuh mereka tadinya udah nentuin untuk pergi ke rute A, tapi gara-gara hujan lebat akhirnya milih ke tempat lain yang lebih memungkinkan. Bahkan penjaga tamannya sendiri ikut ngasih tumpangan ke perkemahan yang letaknya terpencil biar mereka tuh nggak kesulitan untuk kesananya. Nggak taunya setelah beberapa hari ada telepon dari keluarga yang mencari kedua orang itu. Nah, begitu dicek, mereka sih masih ada di dalam tenda ya, tapi pemandangannya tuh brutal banget. Mereka ditemukan sembari dalam kondisi keikat dan juga disumpal mulutnya. Dari hasil olah TKP yang ada, ini jelas ulahnya predator seksual yang dari awal kedatangannya udah ngincar dua cewek ini. Susahnya tuh di zaman itu teknologi belum banyak berkembang, sehingga untuk mencari pelakunya ya cuma berdasarkan pengakuan para saksi aja. Makanya waktu pertama kali diungkapkan, mereka ngumumin kalau pelakunya itu adalah Daryl David Rice. Dia memang punya sejarah benci perempuan dan kebetulan ada di area itu ya. Jaksa aja sampai yakin banget kalau dialah pelakunya. Namun waktu DNA-nya di TKP dites, ternyata nggak cocok sama si Rice ini. Kasusnya langsung buntu total. Selama hampir 30 tahun keluarga korban nggak tahu ya siapa pembunuh aslinya. Tapi di tahun 2021 baru deh kebongkar karena hasil pengujian ulang dari tes DNA kalau orang yang seharusnya bertanggung jawab itu justru adalah Walter Leo Jackson. Dia ini adalah predator kelas kakap, tapi keadilan gak pernah ada. Jackson keburu meninggal di penjara pada tahun 2018 karena kasus kriminal lainnya. Padahal kalau dipikir-pikir nih, Ohio ke tempat dia ditangkap tuh jauh loh. Tandanya kan nih orang udah ngelakuin aksinya kesana kemari ya. Kasian banget sih kalau ada korban-korban lainnya yang mungkin aja gak terungkap bahwa dia tuh pelakunya. Storm the Buell. Alam bisa aja jadi rumah kedua untuk sebagian orang karena mereka merasa tenang dan juga nyaman tiap kali merencanakan perjalanan ke sana ya. Storm the Buell pun juga begitu teman-teman. Dia ini pro, bukan kaleng-kaleng. Dia pernah bersepeda 6.000 km sendirian.
Video YouTube-nya tuh selalu deh ya, vibes-nya tuh chill, nggak pakai ngomong, dan cuma suara alam. Tapi lagi-lagi kita nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau alam sudah berbicara yang lain. Soalnya di hari itu tiba-tiba muncul badai yang dinginnya menyentuh minus 6 derajat Celcius. Tapi gara-gara anginnya tuh super kencang, udara ini bisa terasa lebih ekstrim seperti minus 18 derajat gitu deh. Nah pikirnya dia, ya hembusan angin ini gak sekencang itulah. Jadi dirinya masih nyoba bertahan dan ngerekam kondisi sekitar untuk temennya sama keluarganya. Dia curhat ke temennya tuh begini, wah malam ini bakal lebih parah, OMG. Sedangkan ke neneknya di pesan suara singkatnya itu dia ngomong supayanya jangan khawatir karena semua bakal baik-baik aja. Tapi yang gak orang-orang sadar, ternyata kondisi tuh makin parah dan dia terpaksa telepon tim SAR Swedia dan ngabarin kalau dirinya tuh terluka. Masalahnya, gak ada yang bisa nolong. Helikopter gak bisa terbang dan tim darat pun gak bisa nembus badai. Ditambah lagi, karena kebiasaannya suka parkir mobil di desa terdekat, jadi jalan kesananya aja udah makan waktu sehari sendiri ya. Makanya gak heran kalau orang ini sama sekali gak selamat dan ditemukan membeku sekitar 2,6 km dari lokasi tenda terakhirnya. Carl McCon. Nasib Carl McCon yang ada di cerita berikutnya ini juga kurang lebih sama seperti Storm the Buell tadi ya teman-teman. Dia demen banget sama segala jenis kehidupan di alam, apalagi kerjaannya juga sebagai fotografer binatang liar. Jadi tiap kali ekspedisi pasti ada aja cerita menarik yang dia abadikan selama perjalanannya. Cuma di tahun 1981 itu kan semuanya tidak sepraktis sekarang ya. Ya hari ini kalau mau foto bisa tinggal dari handphone aja kan sebenarnya. Dulu dia masih harus bawa kamera dan 500 roll filman gitu deh. Ditambah lagi sama stok makanan yang kalau di total tuh beratnya udah setara 700 kiloan. Tapi karena dia ini adalah pro, ya santai aja lah dia. Nah kesalahan fatalnya adalah dia bayar pilot untuk nganterin. Dia ngira udah otomatis kalian janjian dijemput pas musim panas selesai. Faktanya dia nggak pernah konfirmasi tanggal jemputan. Si pilot mikir, nanti dia juga kontak gua pakai radio kalau mau pulang. Masalahnya Carl ini nggak bawa radio. Makanya di saat bulan Agustus datang, stok makanan mulai menipis dan pesawat jemputan pun gak muncul-muncul. Carl mulai panik dan nulis di diary-nya. Kayaknya gue salah strategi deh soal jadwal pulang. Nah, pada akhir Agustus sebenarnya ada pesawat polisi Alaska lewat di atas tendanya ya. Tapi Carl mikir itu cuma orang lewat, jadi dia keluar tenda dan ngelambain sleeping bag-nya dengan santai. Bagi pilot, lambaian santai dua tangan itu artinya, halo, semua aman, gak usah mampir. Dan sialnya itulah satu-satunya kesempatan untuk dia selamat. Sekitar bulan November, dirinya menyerah. Dia nulis surat wasiat, minta maaf, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Pada Februari 1982, tim SAR berhasil menemukan tendanya yang beku. Isinya ada mayat Carl yang kurus kering serta diary 100 halamannya. Dia meninggal bukan karena alam ya, tapi karena satu kesalahan administrasi paling tragis, yaitu lupa konfirmasi tiket pulang. Hong. Baru-baru ini di Cina juga ada nasib tragis yang tepatnya datang dari puncak gunung Nama di Tiongkok. Sebenarnya yang namanya Hong ini nggak ekstrim seperti orang lainnya sih, perginya masih rame-rame. Jalannya juga di jalur yang ditentukan. Udah gitu ada tali pengaman di sepanjang rutenya juga ya. Harusnya nggak ada masalah kalau dia tidak macam-macam sih sebenarnya. Masalahnya di puncak yang bersalju ini walaupun alas sepatunya udah dipakein yang berduri gitu, tapi medan kayak gitu kan pasti masih licin ya. Nah dia malah nekat jalan maju ke depan dan juga melepaskan tali yang udah dipasangin di jalan setapaknya. Ini semua tahu nggak sih buat apa? Cuma demi bisa foto lebih bagus dan juga bisa diupload ke sosmed. Ya nggak heran lah dia langsung kehilangan keseimbangan dan juga kepleset terjun ke bawah lereng sedalam 100 meteran. Terus kondisinya diperparah sama fakta kalau mereka kesininya tuh tanpa izin. Jadi yang mau buat laporan polisi pun kemungkinan besar bakal kena semprot dan paling parahnya malah bisa dianggap melanggar hukum juga ya. Makanya teman-teman dari sini kita sama-sama belajar. Walaupun kelihatannya tuh memungkinkan, tapi bisa aja nggak sesuai sama perhitungan kita. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.